berjumpa dengan Tuhan. Dan saya bilang pada waktu itu, Tuhan, saya mengikuti Engkau sampai saya mati. Dan saya dengar satu lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sampai mati ikut Yesus. Saya sebagai laki-laki harus bertanggung jawab dengan omongan saya. Karena laki-laki dipegang omongannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau kaum pria yang Tuhan tempatkan terlebih dahulu, yang Tuhan ciptakan lebih dulu. Engkau bertanggung jawab dalam hidupmu, engkau bertanggung jawab dalam keluargamu. Dan yang paling penting, engkau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Tuhan memanggil pria untuk bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang tomat. Tahu tomat tuh? Tobat kumat tuh? Pagi tobat, malam kumat. Malam tobat, pagi kumat. Saudara perhatikan, Yoel pasal 2:13. Apa dikatakan di situ? Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kita tahu pada zaman Yoel, saudara, orang-orang menangis di luar, tetapi apa? Hati mereka tidak berubah. Mereka terlihat rohani, mereka terlihat baik, tetapi hidup mereka tetap sama. Mereka datang memuji Tuhan, mereka bernyanyi, mereka angkat tangan mereka. Tetapi pulang dari gereja, masih minum mabuk, masih bakalai, masih simpan tuh foto-foto pornografi itu. Masih suka pukul istri. Ya, hati-hati ini pria-pria punya karunia tabok istri ini. Jangan sampai Tuhan tabok. Tangan ini bukan tuh pukul istri toh. Nah, ibu sudah tertawa toh, mama betul. Berarti terasa masih menipu. Masih melakukan dosa diam-diam. Mason apa Pamel son lihat beta kok. Tuhan lihat kamu. Pak Pendeta son lihat katong. Nah. Karena Pak Pendeta, Pak Gembala bukan security 1/24 jam. Tapi mata Tuhan akan lihat kita. Betul toh? Apapun yang kau sembunyikan Tuhan tahu. Mau sembunyikan dengan apa? Dengan senyuman. Malam pergi pocok-pocok apa? Pergi ke diskotik, pagi ke gereja. Ingat baik-baik saudara, Tuhan tidak mencari air mata yang palsu. Tetapi Tuhan mencari hati yang hancur. Ini karena apa? Karena dosa. Siapa yang gak berdosa di sini? Halo? Bapak sama berdosa kok? Berdosa. Bapak? Sama-sama berdosa. Salaman dulu. Bilang, katong sama-sama berdosa. Jangan berhenti. Bilang bertobat. Lihat Bapak, lihat, jangan malu-malu. Kau lagi malu-malu ini. Bilang bertobat. Coba Bapak bilang bertobat. Ini Bapak nih so. Bertobat bilang. Haleluya. Beta nih kalau bicara tentang dosa ini senang. Karena dulu waktu beta duduk di paling depan, beta dibongkar nih, hati dibongkar nih. Dosa lu bertobat. Waduh. Ini pendeta bilang beta harus bertobat ini. Saudara tahu babi toh? Tahu babi ke sonde? Beta memang tahu Seisa. Bukan film apa? Bukan pesta babi ya. Saudara, seekor babi yang dimandikan itu dia pasti terlihat bersih, betul? Tetapi ketika babi itu dikasih lepas lagi, dia pasti akan kembali lagi ke dalam kubangan yang sama. Masuk dalam lumpur yang sama. Kenapa? Karena natur babi ini belum berubah. Jadi jangan sampai beta bilang lu
berdosa, suka berdosa, biasa makan dengan natur babi ke apa. Karena babi kan begitu. Kasih mandi, mau dijual 15 juta, 30 juta tuh. Kasih bersih-bersih. Kasih tinggal sebentar, masuk lagi dalam kubangan yang sama. Halo pria-prianya Allah. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Cepatlah kembali kepada Yesus. Cepat bertobat. Sekali lagi, karena apa saudara? Karena natur babi belum berubah. Banyak pria berusaha mengubah penampilannya, tetapi tidak mengubah hati dan pikirannya. Penampilannya diubah, bajunya, pakaiannya, semuanya diubah. Tapi karakternya tetap sama. Semalam saya bicara dengan teman-teman di satu tempat kopi, namanya apa? Zora apa? Zora. Ya itu pokoknya itulah, Zora. Saya bilang begini, kita nih kalau tidak cepat, kita akan kehilangan banyak orang-orang muda. Kalau nggak cepat kerjanya, kita nggak akan punya orang-orang muda yang hebat. Ditanya dari mana Pak? Yang pertama kali, Basil G, firman. Yang kedua, pondasinya firman. Baru kita bicara tentang karakter.